Shalom, selamat hari Minggu adik-adik para remaja. Kita bertemu lagi lihat video ini. Kiranya kita meluangkan waktu kita untuk melihat dan mendengarkan video ini, mendengarkan, memuji nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati, dan oleh karena itu, untuk memulai ibadah kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu. Dan abang bawa gitar, kita yang menyanyikan kita ikuti dari lagu Terima Kasih Tuhan. Mungkin kita tahu lagunya atau mungkin tidak pernah mendengar atau samar-samar. Terima kasih Tuhan, biarkan abang yang akan mengiringi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat, penyertaan, dan anugerah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Kau menemani kami di sepanjang hari, dan tiba saatnya Tuhan kami menyiapkan hati untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yang akan membawakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Alkitab adalah Dik Samuel. Kepada Samuel, kita persilahkan. Kita dengarkan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya dan baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuatku aku tahu
tentang setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang berdapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi pada masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Abang sapa kita sekali lagi. Shalom. Baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 dari adik Samuel, dan kepada kita tema untuk hari Minggu ini adalah penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Tadi kita sudah dengar cerita tadi tentang apa? Tentang si Abraham yang mempunyai istri namanya Sarah. Jadi Tuhan tidak meninggalkan si Abraham. Dia tetap selalu setia kepada si Abraham. Oleh karena apa? Abraham juga beriman kepada Tuhan. Dan janji Allah, janji Tuhan kepada Abraham digenapi pada saat ini di perikop ini. Tuhan berkata, ia akan mendapatkan keturunan. Tetapi Abraham mungkin berpikir, kamu kan sudah tua. Nah, Allah adalah Allah yang melewati batas pikiran manusia. Segala yang mustahil bisa dilakukan oleh Allah. Hingga akhirnya Abraham melihat, wah, ternyata si Sarah hamil. Ternyata si Sarah hamil. Kan tidak mungkin. Umur Sarah pada saat mengandung adalah 90 tahun. Sementara si Abraham itu 100 tahun. Dan Allah menyuruh Abraham untuk mengikuti perintahnya pada umur 75 tahun. Jadi ada penantian selama 25 tahun untuk kiranya si Abraham bisa memiliki anak. Tetapi luar biasa kan bang? Umur sudah 100 tahun bisa memiliki anak, dan umur 90 tahun mengandung seorang anak. Kalau di zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini adalah suatu yang mustahil. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka terjadilah. Oleh karena si Sarah mengandung, ada anak dalam kandungannya, dan saat ia melahirkan, dia tertawa, hahaha, terima kasih Tuhan, kami semua berbahagia karena kami sudah memiliki keturunan, ada ahli waris dari kami. Sebelumnya, karena Ishak sebagai anaknya ia tertawa, Sarah sebelumnya pernah tertawa ketika Tuhan menjanjikan keturunan bagi dia. Dia tertawa dalam hatinya, masakan aku yang sudah lanjut usia ini akan memiliki anak. Tetapi Allah memberikan sukacita lewat tawa itu ketika ia bisa melahirkan seorang anak di umur yang sudah tua. Kita sudah sering dengar nama Ishak itu nama yang ya sering kita dengar, dan artinya juga sering kita dengar, itu tentang tertawa. Kalau kita tarik ke diri kita, sukacita penggenapan itu kan Allah menggenapi janjinya. Sarah bersukacita, Abraham bersukacita, semua yang mendengar kabar itu bersukacita dan tertawa. Kalau kita sukacita nih, biasanya kan kita tertawa, hahaha, aku dapat ranking, hahaha, aku dapat hadiah dari papa, dari mama, hahaha, aku mendapatkan yang aku inginkan selama ini. Yang bisa kita tarik dari pelajaran kita tadi tentang si Abraham adalah kita juga pasti pernah berharap kepada Tuhan, pernah meminta kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa dengan sangat khusyuk, Tuhan, aku benar-benar ingin ranking. Tuhan, aku benar-benar ingin mama papa sembuh, kawanku sembuh, saudaraku sembuh. Aku ingin ini Tuhan, aku sungguh memohon. Dan mungkin dari adik-adik kita pernah memohon kepada Tuhan. Kita bisa menampung semua harapan-harapan dari adik-adik. Jika ada yang ingin menceritakan apa sih
harapan dari adik-adik. Mungkin bisa lewat komen, bisa lewat grup, kita bisa menerimanya dengan sukacita. Nah, kembali lagi. Kita pernah berharap kepada Tuhan. Tapi, apakah pernah kita berpikir sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Ada yang harus kita ketahui adik-adik. Ada 3 hal saat kita memohon dengan sungguh kepada Tuhan. Ada 3 hal yang akan Tuhan pertimbangkan. Tuhan memang sudah tahu apapun kehendak keinginan kita. Tuhan langsung menepati apa yang kita inginkan. Yang kedua, Tuhan akan melihat apakah kita benar-benar setia kepada Dia untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, Tuhan itu akan menolak. Jadi adik-adik, Tuhan sudah mengerti tadi, sudah abang kasih tahu. Tuhan sudah mengerti apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Sekarang Tuhan melihat apakah betul keinginan itu benar-benar hal yang sangat penting bagi kita. Nah, contohnya, adik-adik waktu mau ujian berdoa, sering berdoa, tetapi tidak pernah belajar. Bagaimana Tuhan akan mengabulkan keinginan kita untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian kalau kita tidak berusaha dengan belajar? Bagaimana mungkin Tuhan akan mengizinkan tiba-tiba nanti turun nilai, si Anu gak usah belajar, aku udah berdoa satu malam suntuk, aku sudah berdoa, tiba-tiba turun nilai 100? Kan tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Karena Tuhan melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Jadi adik-adik, kita jangan berkecil hati seandainya belum terwujud apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan terus berdoa dan kita terus berusaha. Nah, tadi kita sudah dengar 3. Kita sudah pernah berdoa, kita sudah pernah meminta sama seperti Abraham. Ada hal yang mustahil mungkin, tetapi kita tetap berusaha. Yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan nih Bang? Oke, aku mau nih, kalau aku ingin ranking, aku mau berdoa Bang. Aku mau berusaha. Aku mau nih, cita-citaku mau menjadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa lagi ya, jaksa. Tetapi kalau kita tidak berusaha, kita hanya berdoa, sama saja hasilnya nihil. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu bersyukur. Selalu bersyukur yang harus kita lakukan. Selalu bersyukur. Mungkin ada saatnya doa kita tidak didengar oleh karena keinginan kita aneh-aneh. Bang, contohnya, Bang, aku pernah berdoa, aku mau minta nih sama Tuhan, dapat pesawat terbang besok. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang. Oleh karena itu kita tidak berusaha, tapi kita hanya berdoa. Jadi kita harus bersyukur. Seandainya kita belum menerima jawaban dari Tuhan, kita selalu bersyukur dan bersukacita. Saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, kita juga selalu bersyukur. Tuhan akan melihat kita. Yang kedua, kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Kita harus bersekutu kepada sesama. Kita harus bersekutu kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa diri kita selalu berusaha. Yang ketiga, ini dia. Kembali lagi tadi, usaha. Itu dia. Bersyukur, beribadah, dan juga usaha. Usaha yang penting. Kita harus berusaha, kita harus berdoa. Oleh karena itu, kita berharap Tuhan semoga akan mengabulkan doa kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita selalu bersuka cita oleh karena penggenapan janji Tuhan. Atau mungkin jika belum, kita tetap menanti, kita tetap setia, dan kita selalu bersuka cita oleh karena kasih Tuhan selalu ada kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Abraham yang mendapatkan sukacita luar biasa, sukacita yang sangat hebat oleh karena penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga semakin berjaya, semakin semangat dalam menghadapi hari-hari. Semoga makin pintar adik-adik dan selalu beribadah kepada Tuhan. Demikianlah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh dalam diri kami, berbuah dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin bersukacita akan segala hal.
Walaupun keinginan kami belum terpenuhi, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu mendengarkan dan Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami. Kau tahu ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami yang lain. Kiranya Engkau juga yang menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, hanya satu ayat saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jangan lupa adik-adik untuk kiranya video ini bisa di-like, bisa di-komen, dan juga di-share. Tuhan memberkati kita. Shalom.